Ini hanya renungan Natal, jadi nggak usah lama-lama. Karena saya percaya kalau lama nanti semua pada lapar. Apalagi bawa makanan udah masuk di sini tuh, bawa makanan, bawa sayur-sayur ya, udah masuk di sini semua. Jadi nggak usah lama-lama kita ya. Saya ada cerita dulu sebelum kita masuk dalam firman. Ini ada seorang supir taksi ya. Supir taksi ini kan dia tidak bisa memilih siapa yang akan naik di taksinya, betul ya. Di sini ada yang kerjanya Gojek, ada ojek, nggak ada ya. Nggak mungkin lah kalau Anda bawa ojek khusus yang cantik-cantik saja, gitu. Terus yang kurus saja, yang gemuk nggak boleh, nanti banyak kempes. Nggak ada yang mau naik Gojek Anda, mah ya. Nah, jadi saya mau cerita. Jadi supir taksi ini dia udah keliling satu hari kok nggak ada yang naik taksinya ya. Tiba-tiba ada 3 orang di jalan, dia berhenti, memberhentikan taksinya. Wah, dia bilang lumayan nih 3 orang nih. Oh, kelihatan juga mereka kayak punya duit ya orang-orangnya. Terus mereka terlihat bahagia. Masuklah mereka di dalam taksi. Waktu masuk di dalam taksi, taksinya kan supir taksinya tutup pintunya, kemudian dia bilang mau kemana? Semua ketawa. Wah, ada yang ngomong apa? Mau kemana? Kata supir taksinya. Ternyata 3 mabuk. Waduh, supir taksinya bilang kalau yang mabuk ini saya bawa nanti bahaya. Lebih baik saya nggak usah bawa mereka. Tapi kalau saya nggak bawa mereka, saya nggak dapat duit. Dia mikir, nggak ada yang jawab mau kemana. Dia mau kemana juga ya. Akhirnya dia berpikir sejenak. Dia bilang gini, ya udah saya bilang aja, Pak, kita sudah nyampe ya Pak ya. Terus pria pertama ketawa, terima kasih. Dia kasih duit. Terima kasih. Padahal taksinya kan belum jalan ya. Kasih duit, turun si pemabuk yang pertama. Pemabuk yang kedua bilang pukul pundaknya. Terima kasih Pak. Tapi lain kali Pak, hati-hati ya. Terus dia turun. Yang ketiga nampar supir taksi. Cepat. Supir taksinya bilang, waduh berarti yang nomor 3 ini nggak mabuk. Kok dia tahu kalau saya belum jalan. Terus waktu ditabuk, si supir taksi bilang, kenapa Bapak tampar saya? Jangan ngebut, tadi Bapak ngebut. Makanya saya tampar. Ya nggak boleh ngebut ya. Padahal dia belum jalan. Dia turun. Supir taksi ini antara dia merasa diberkati dengan ongkos taksinya tadi, tapi dia dapat tampar. Nah, ini berkat buat dia di hari Natal. Pertama dapat tamparan, dan dapat duit, dan dapat orang mabuk-mabuk ya. Kalau di kampung biasanya Natalan itu ada yang mabuk-mabuk. Di sini nggak ada ya. Puji Tuhan ya, tidak ada yang mengaku maksudnya. Ya. Kalau di kampung kami di sana mabuk-mabuk dulu, minum tua, makan babi panggang. Ya, renungan kita pagi hari ini saya ingin berbagi bahwa ketika Natal, banyak orang berpikir bahwa Natal ini hanya untuk orang Kristen ya. Tapi saya ingin katakan bahwa Natal identik sebenarnya dengan Kristen. Tapi saya katakan bahwa Kristus itu untuk semua orang. Kristus bukan hanya untuk agama Kristen. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita mengikut Kristus. Jadi Kristen itu berasal dari kata Kristenoi, yaitu pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus. Tetapi apakah Kristus hanya untuk orang Kristen? Tidak. Kita baca dulu di dalam Lukas 2 ayat 10. Ya. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk sepi sekali, lebih ramai kuburan di sana. Sekali lagi, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk bangsa. Ada nggak dibilang khusus Jati Kalen? Nggak ada toh. Khusus Kertosono? Nggak ada. Khusus Surabaya? Nggak ada. Seluruh bangsa. Atau khusus agama ini tidak ada. Di sini kita bisa melihat ada informasi penting yang harus kita ketahui. Bahwa Natal atau Kristus, kelahiran Kristus ini kan dirayakan. Hanya mereka yang berpikir sempit melihat bahwa Kristus itu hanya untuk orang Kristen. Jadi kita akan memahami ini hari ini ya untuk perenungan kita. Nah, waktu masuk di dalam Lukas 2 ayat 10 tadi, di sana kita melihat bagaimana malaikat. Pada saat itu malaikat nemui siapa sih? Ini malaikat ngomong ke siapa ini? Para gembala. Kenapa nggak raja yang ditemui? Kenapa tidak supir taksi tadi yang ditemui?
Kenapa tidak yang buka catering yang ditemui? Pokoknya orang-orang yang berduit misalnya gitu. Kenapa malaikat temui para gembala? Kalau pada saat itu malaikat mendatangi para raja, hal-hal seperti ini tidak akan mau digubris oleh orang-orang seperti raja. Nggak Tuhan-Tuhanan, yang penting duit. Siapa sih yang diomongin ini? Mereka juga tidak mau tahu. Tapi ketika yang diomongin para gembala, ada makna dari ayat ini. Mari kita baca dulu dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 27. 1 Korintus ayat 1 sampai 26 sampai 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil, garis bawahi, ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh menurut ukuran manusia loh ya. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dipilih Allah. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Kalau hari ini Anda bisa mendengar kabar gembira tentang keselamatan di dalam Kristus, berarti Anda orang-orang terpilih. Bukan karena Anda orang hebat bagi dunia. Kita ini yang percaya di dalam Tuhan tidak hebat bagi dunia. Apa yang kita lakukan hari ini, iman kita di dalam Kristus, itu kebodohan bagi dunia. Jadi kalau hari ini tadi dikatakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yang pertama kita bisa melihat bahwa malaikat menemui para gembala, orang-orang yang tidak dipandang. Orang-orang yang tidak menjadi mungkin kalau ada pesta mereka bahkan tidak dapat tempat duduk. Kalau ada undangan mungkin mereka bahkan tidak dikasih kotak makanan kali ya. Jadi orang-orang yang tidak dipandang. Kita terkadang di dunia kalau udah ditanya agamanya apa, tiba-tiba kita seperti tidak mendapat porsi. Kembali dalam ayat ini, malaikat menemui para gembala. Hari ini Tuhan menemui kita secara pribadi, menemui Anda dan saudara, saya dan saudara. Tuhan temui kita, bukan karena kita hebat di mata dunia, tapi karena kita berharga di mata Tuhan. Kita seperti gembala-gembala yang pekerjaannya mungkin tidak duduk di kursi besar menjadi raja, orang kaya yang hidupnya mewah, tidak. Tuhan tidak mencari itu. Tuhan mencari hati. Nah, kalau hari ini kita merayakan Natal dikatakan bahwa malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi ini yang pertama ya, ketika bicara kita dipilih Tuhan ya untuk boleh mendengarkan kabar ini. Pertanyaannya ketika Anda mendengarkan kabar ini, apakah berhenti kabar itu hanya untuk Anda? Apakah Anda sudah memberitakan kabar kesukaan ini kepada keluarga Anda? Anda bilang takut Siapa yang berani memberitakan kesukaan besar kepada keluarganya yang fanatik? Pasti nggak ada. Kalaupun nggak mau sendiri, pasti suruh orang. Hari ini kita belajar hal ini. Kesukaan besar, berita besar tentang keselamatan, sampaikan kepada keluargamu. Tidak, nggak usah suruh dia ke gereja. Tapi katakan bahwa Tuhan baik. Katakan bahwa Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang besar. Di sini kita belajar ya, apa yang dianggap dunia bodoh, kita berharga di mata Tuhan. Iman kita di dalam Kristus bukan iman kaleng-kaleng. Karena kalau kita merayakan Natal hari ini adalah peringatan buat kita juga bahwa hidup kita sudah diselamatkan. Ada pengajaran di luar sana mengatakan bahwa Yesus tidak dapat menyelamatkan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ada yang mengatakan bahwa salib itu ada bukan karena sebuah penebusan, tapi karena memang pada saat itu Yesus dihukum karena dia menghina para imam besar pada saat itu. Itu kata dunia. Hari ini iman Anda berkata apa tentang Kristus? Kenapa Anda merayakan Natal? Kalau Anda merayakan Natal hanya sebagai rutinitas setiap tahun, Anda keliru. Anda bukan orang beriman, Anda hanya jadi orang Kristen. Orang Kristen bisa ketemu di jalan kok, tapi apakah dia punya iman? Tidak. Khususnya, saya tidak mendiskreditkan. Dinias lahir jadi Kristen, betul ya Pak ya? Nggak usah, nggak ada agama, pokoknya langsung jadi Kristen. Apakah benar-benar dia punya Tuhan? Belum tentu. Pulang dari gereja merokok, mabok,
Belum lagi nanti berantem setelah itu. Weh, misalnya begitu ya. Tapi sama-sama kita orang Sumatera ya, jadi nggak apa-apa. Sesama Sumatera tidak boleh saling tonjok-menonjok ya. Di sini yang Batak angkat tangan. Nah, itu ada Batak di belakang. Baju merah sama baju putih tuh. Bener-bener Natal kalian berdua ya. Oh, resbah. Ya. Jadi ini kita balik lagi di sini ya, bahwa kalau dunia melihat kita sebuah kebodohan tatkala kita beriman di dalam Kristus, tetap jalan. Tuhan memilih kita karena Tuhan tahu bahwa kita dapat melakukan tugas ini. Tuhan tidak pernah salah memilih orang loh. Kenapa Anda dipilih menjadi orang percaya dalam keluarga Anda, sementara keluarga besar Anda tidak percaya? Karena Tuhan tahu Anda yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Apakah dipakai Tuhan harus menjadi kaya? Ada yang ngomong kepada saya gini, Bu, kayaknya baru bisa melayani keluarga kalau kita punya uang. Saya bilang, siapa bilang begitu? Anda mau kasih uang, dia hanya mau uangnya. Nanti ketika Anda nggak punya uang, sudah ditinggal lagi. Ada yang begitu. Ketika Anda punya uang, Anda jadi saudara. Ketika Anda tidak punya uang, Anda entah siapa Anda itu. Jadi melayani orang lain, memberitakan kebenaran firman Allah, tidak harus menjadi kaya dengan harta, tapi kaya dengan perbuatan, kaya dengan kebaikan. Nah, saya gini, dunia ini kan kadang melihat hal yang pintar itu, misalnya kalau ibu-ibu kenapa kalau anaknya pintar matematika dia bangga, oh anakku ini pintar. Tapi kalau anaknya tidak pintar matematika, pintarnya cuma gambar, apa sih? Tapi anaknya pintar gambar, cuma nggak pintar ngitung. Kenapa yang dunia ini selalu menganggap pintar itu harus matematika? Kalau memang anak Anda punya kelebihan misalnya menggambar, ya dia pintar. Tapi jangan suka minter-minteri orang ya, tidak baik. Jadi ada sebuah cerita, saya ingin mengatakan ini gini. Ada orang yang mengatakan bahwa orang Kristen ini bodoh. Jadi ada satu murid saya itu, saya tanya begini. Waktu itu saya lagi bantu dia untuk menghafal, kalau nggak salah PPKN. Nah, termasuk anak saya menjawab yang sama. Jadi pertanyaannya, di mana perjanjian Den Haag ditandatangani? Waktu itu saya bacakan, jadi dia tinggal jawab. Dia jawab apa? Dia bilang, tanda tangannya di bawah kertas surat. Salah apa betul? Betul. Kan di mana ditandatangani toh? Saya bilang benar juga. Dia nggak sebut kotanya, tapi dia sebut di mana ditandatangani, di bawah kertas surat. Betul ya. Anak ini bodoh apa pintar? Pintar. Kan tidak mungkin di pintu, nggak mungkin. Dia bilang di bawah, saya mau ketawa, tapi kok anaknya sudah pintar. Dia menjawab seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya pas science gitu, mengapa manusia harus minum air? Harusnya jawabannya apa? Karena jawabannya bukan itu, lebih pintar dari Anda. Karena air tidak bisa dimakan, ya diminum. Salah nggak? Pintar tuh anaknya? Pintar. Kalau saya jadi gurunya juga 100. Gimana cara makan air? Gak bisa. Terus terakhir, saya iseng nanya. Saya iseng nanya anaknya, saya bilang gini. Oke, ketika laki-laki dan perempuan menikah, ada masalah. Lalu mereka bercerai. Kenapa orang tua atau orang menikah itu bercerai? Kalau Anda menjawab sebagai murid, Anda bilang apa? Karena apa? Ada masalah toh? Ada apa? Adiknya jawab gini, karena berantem terus. Betul juga. Terus anak ini jawab gini, bukan. Terus apa? Ya karena menikah. Kalau nggak menikah kan nggak usah cerai, hanya putus aja. Bener juga tuh anak ini. Kalau pacaran kan putus, nggak usah cerai. Saya garuk kepala. Cerai itu kenapa? Ya karena menikah. Makanya kalau tidak mau bercerai, ya nggak usah menikah. Betul juga anaknya. Kira-kira ini bodoh? Tidak. Nah, terkadang kita itu seperti ini loh, dianggap bodoh oleh dunia dengan apa yang Tuhanmu mana? Ya di surga. Bagaimana Tuhanmu bisa menyelamatkan? Toh dia nggak bilang juga di dalam Alkitab, aku akan menyelamatkan. Dia sebut, akulah Tuhan. Nggak ada kata-kata seperti itu. Jadi dunia akan membuat kita terlihat bodoh. Di sini kita balik lagi tadi ya. Ketika dunia melihat bahwa kita bodoh dengan iman kita, Tuhan tidak melihat itu seperti itu. Bagaimana malaikat mendatangi para gembala?
Karena malaikat tahu, dia diutus oleh Tuhan. Para gembala ini yang mau mendengarkan dan yang mau mencari tahu. Yang kedua tadi dikatakan kesukaan besar. Kesukaan besar ini sebenarnya di dalam bahasa Inggris kan good news, berita baik. Kalau ada berita baik, pertanyaan saya, Anda ketawa atau menangis? Ketawa. Misalnya, kamu dapat kiriman duit loh 2 juta. Terus nangis, nggak mau saya. Itu stres. Pasti mau toh, Anda bahagia kan? Pasti mau. Itu namanya berita baik. Tapi kalau dibilang, ini ada terjadi seperti ini loh. Misalnya contoh loh ya, itu tadi sepeda motormu bannya dicuri. Kira-kira Anda, senang saya. Nggak sekalian tadi spionnya diambil gitu. Itu stres juga. Anda tidak akan bahagia ketika ada masalah dalam hidup Anda. Jadi ketika bicara kesukaan besar harus bahagia, bersuka cita. Hari ini ketika kita mendengar kabar baik tentang kebenaran firman Allah yang menyelamatkan kita, apakah Anda bahagia, bersuka cita? Haleluya tuh jawabannya. Tapi kenapa Anda masih komplain sama Tuhan? Tuhan, duitku entek. Tuhan, ada tuh yang kirim duit. Semua tanya Tuhan. Menantikan, katanya, saya menantikan jodoh Tuhan, tapi nggak pernah keluar rumah. Siapa yang kenal kamu? Yang jomblo sering-sering keluar rumah. Tapi jangan lihat pasangan orang ya, lumayan. Aduh, jangan. Sering-sering keluar rumah, tapi jangan terlalu banyak make upnya yang cewek-cewek ya. Nanti dikira Anda hantu yang keluar dari mana gitu. Berdoa itu sambil melakukan sesuatu. Balik lagi tentang kesukaan besar. Kesukaan besar itu harus ada sukacita. Kesukaan besar ketika ada Kristus dalam hidup kita, bersyukur dalam segala hal. Anda harus bersuka cita ketika Anda masih tinggal di dalam rumah, bukan di kandang ayam. Saya sudah pergi ke beberapa tempat. Ada ibu-ibu sudah tua tinggalnya itu, kandang ayam di tempatnya Pak Mul masih bagus itu. Itu sudah reot loh. Gedek gitu. Tapi dia masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Anda sudah punya rumah dari semen itu masih bersungut-sungut. Kesukaan besar tidak harus Natal di akhir tahun. Kesukaan besar terjadi setiap hari ketika kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Hari ini yang duduk di samping istrinya, mana? Tunjuk tangan. Samping suaminya. Lihat suaminya. Bilang, engkau hadiah Natal terbaik. Ayo. Kok cuma pendetanya aja yang mesra, yang lain curiga saya ini. Ini suami istri Bapak. Kenapa Pak? Kurang mesra. Harus bersyukur ya. Kalau belum punya pasangan, ya nasibmu lah. Yang belum punya pasangan, berdoa nanti Tuhan kasih. Ya, tapi kalau umurnya sudah 70 jangan ya. Lain cerita itu. Nah, ketika bicara kesukaan besar, itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang berharga. Hari ini, apa sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda? Apa? Kesehatan, apa lagi? Itu kabar baik loh. Tuhan memberikan Anda berkat kesehatan, itu puji Tuhan. Sakit itu mahal, apa lagi? Damai sejahtera. Anda punya sepeda motor, meskipun jelek tapi masih bisa gelundung. Itu namanya kesukaan besar. Pokoknya gelundung. Ya, daripada Anda disuruh jalan kaki, tapi saya katakan ya, siapa yang lebih sehat? Orang yang naik motor apa yang jalan kaki? Jalan kaki. Saya salut loh waktu di Nias dulu, anak-anak kalau pergi sekolah itu jalan kaki 2 kilo, 5 kilo. Kemarin salah satu staf di STTI ngomong ke saya, Bu, saya waktu sekolah dulu Bu, 10 kilo jalannya. Hah? Dari jam berapa kamu jalan? Jam 5 pagi. Nyampe sekolah? Jam 7. Kalau banjir di daerah, dia tinggal di mana? Di Lahewa. Kalau banjir, dia angkat bukunya, ngelewati banjir, jadi basah sampai leher. Yang diselamatkan itu cuma bukunya. Terus saya bilang, terus kalau sekolah? Basah? Basah Bu. Jadi mereka itu basah dari pagi sampai siang, yang penting bukunya tidak basah. Dan orang-orang seperti ini yang bisa dikatakan punya kesukaan besar dalam hidupnya, karena masih bisa bersyukur. Hari ini kesukaan besar dalam hidup Anda apa sih? Harus disyukuri segala hal itu. Jadi kesukaan besar, itu apapun yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu kesukaan besar. Berita baiknya adalah Tuhan menyertai kita hingga hari ini. Immanuel, amin. Yang ketiga, nah ini yang paling penting tadi.
untuk seluruh bangsa. Makanya tadi saya kasih judul, Kristus itu tidak membatasi diri. Untuk seluruh bangsa. Apakah agama menjamin Anda masuk surga? Tidak. Tidak ada satu agama pun yang menjamin Anda masuk surga. Tapi apa kata firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu siapa? Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dan ayat yang ini saya kutip hari ini. Dalam Alkitab ya, ada 2 versi ya. Dalam dia, di dalam Yesus, dan ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia hidup, betul? Apakah yang hidup hanya orang Kristen? Tidak. Di dalam dia ada hidup. Jadi Tuhan tidak membatasi dirinya. Kristus tidak membatasi dirinya. Tetapi keselamatan hanya diperoleh oleh orang-orang yang mau menerima keselamatan itu. Tuhan memberi kok, Anda tinggal membuat keputusan mau menerima atau menolak. Jadi kalau hari ini dikatakan seperti ini, dalam Yesus ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau hari ini ada Kristus di dalam hidupmu, jadilah terang. Di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, itu perenungan kita hari ini. Jangan jadikan Natal sebuah rutinitas setiap tahun untuk dirayakan. Tapi jadikan Natal sebagai batu awal ya buat kita ya. Untuk memulai sesuatu yang baru terus menerus di dalam Kristus. Hari ini kita juga harus lahir baru di dalam Kristus. Jangan hanya datang ke gereja karena untuk menjadi Kristen. Karena sebuah kebiasaan. Kalau Kristus tidak membatasi dirinya untuk seluruh bangsa, jadilah orang pertama menjadi gembala yang menerima Kristus terlebih dahulu. Artinya kita orang-orang pilihan. Di dalam dia ada hidup. Kalau hari ini Anda bisa bernafas karena ada Kristus di dalam hidup Anda. Kalau Anda sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan masih punya kasih karunia, artinya Tuhan sangat mengasihi Anda. Jadi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kasih Tuhan begitu besar bagi setiap kita. Amin. Tuhan tidak pernah membatasi dirinya. Kristus tidak pernah membatasi dirinya. Karena saya percaya Kristus ketika membuka tangan, dia tidak pernah memilih kepada siapa dia membuka tangan. Setiap orang yang mau datang kepada dia membuka tangan. Hari ini mungkin ada di antara keluarga Anda yang belum percaya, doakan mereka. Karena Kristus tidak pernah membatasi dirinya. Dan Anda menjadi gembala-gembala di dalam keluarga yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima kabar baik ini. Dan Anda yang akan memberitakannya nanti kepada orang-orang di sekeliling Anda. Amin. Mari kita berdoa.